Saya sebelum kita memulai, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali. Saya bersyukur bisa bertemu untuk kesekian kalinya nih, masih hafal wajah-wajah, masih saya hafal. Tapi mohon maaf, eee, kali ini kita memang dapat ujian cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita tapi seluruh penduduk di dunia barangkali. Karena nyaris tidak ada satupun negara yang terbebas dari Covid saat ini. Eee, sehingga kita tidak bisa bermuwajahah atau bertemu langsung ya di training pendidikan ini. Ya, sebentar saya coba selesaikan dulu masalah teknologinya nih ya sebentar. Iya, Ustaz. Nah, eee Nah, mudah-mudahan bisa terlihat ya sekarang ya. Ya, alhamdulillah sudah Ya, full screen. ya. Jadi kita berbicara agak sedikit sulit ini. Terus terang materinya sangat berat karena saya coba pelajari, nampaknya memang ini menjadi masalah di banyak pihak, tidak hanya di kita, tapi di seluruh dunia lah ya. Tapi nanti saya akan coba untuk, ini suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz? Ya, kita akan coba untuk melihat bagaimana sebenarnya kita berusaha menjamin mutu pendidikan di masa Covid ini. Pada hakikatnya segala sesuatu bisa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berusaha untuk mencari taujih, mencari nasihat dari Allah Subhanahu wa taala karena Islam ini lengkap, Islam ini sempurna dan Allah telah memberikan segala petunjuknya kepada kita, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak auzubillahi minasyaitonir rajim. Penelitian ilmiah, tapi itu masih juga bagaimanapun juga kalau menurut Allah itu kan zon ya. Ya bagaimanapun ilmiahnya itu adalah persangkaan sebatas kemampuan manusia yang sangat terbatas. Dan tidak ada yang bisa menebak masa depan sama sekali kecuali yang pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun juga ikhtiar manusia untuk mengetahui penyakit ini rupanya masih belum banyak kesepakatan gitu ya, walaupun ada beberapa hal yang disepakati, tetapi belum banyak pengetahuan kita tentang penyakit ini sendiri. Jadi kita belum tahu sampai kapan. Tetapi yang jelas, ini agak berjauh ya teman. Dampak COVID-19 ini bisa kita rasakan sangat besar dan bisa jadi akan lebih besar lagi daripada yang kita ketahui. Ini bukan maksudnya untuk menakut-nakuti, tapi justru kita harus menghadapinya bersama-sama. Karena kalau kita tidak menghadapinya bersama-sama, akan sangat berat akan kita hadapi gitu ya. Tapi insya Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu berjamaah ya, untuk bersama-sama. Ada umat, ada pemimpin, ada panduan, itu kan konsep berjamaah. Maka harus kita hadapi. Di sisi lain kita juga harus mempelajari seperti apa sebenarnya karakteristik. Untuk hal yang mempelajari ini dari sisi penyakit biarlah kita serahkan kepada ahlinya. Tetapi dari sisi pendidikan itu tugas kita semua bersama. Setelah kita pelajari maka kita harus mensiasatinya tentunya ya. Nah mudah-mudahan upaya kita hari ini adalah dalam rangka mempelajari dan mempelajari dan mensiasati begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini memang cukup berat dan mudah-mudahan saya tidak akan terlalu panjang menerangkan karena memang pemerintah pun saat ini sudah menyadari betapa beratnya pendidikan yang dijalankan secara jarak jauh ini ya di masa Covid. Ini saya ambil dari paparannya Mas Menteri ini. Kebijakan pembelajaran di masa Covid saya tidak ambil semuanya, saya ambil yang relevan saja gitu. Terutama diawali dengan kesadaran Mas Menteri juga terbuka matanya gitu ya, ketika baru akhir pekan lalu sebenarnya beliau mengunjungi di lapangan setelah didesak.
sepanjang pengetahuan saya, Mas Menteri ini jarang berkunjung. Bahkan di masa sebelum Covid pun jarang berkunjung ke lapangan gitu ya. Saya sendiri beliau lebih suka bertukar pikiran. Saya sempat bertemu dengan beliau, beliau sangat suka bertukar pikiran gitu ya, berdiskusi, tapi tidak suka dengan upacara, tidak suka dengan kunjungan lapangan dan sebagainya. Nah, di era Covid ini semakin banyak alasan buat beliau untuk tidak mengunjungi lapangan. Tapi rupanya di akhir pekan kemarin itu begitu banyak desakan sehingga akhirnya beliau turun ke lapangan. Walaupun yang dikunjungi, sayangnya bukan pendidikan Islam ya yang dikunjungi, tapi pendidikan yang lain gitu. Padahal sesungguhnya masalah di pendidikan di grassroots, terutama di pendidikan-pendidikan Islam akan jauh lebih mencerminkan ke kondisi sebenarnya dibandingkan dengan, eee, pendidikan yang sudah agak mapan yang dikunjungi oleh beliau. Nah, beliau mengatakan begini, dalam paparannya itu, kendala ini dihadapi oleh guru, orang tua, dan siswa. Semuanya mengalami kendala. Dan ini pengalaman baru, ya. Guru kesulitan mengelola pendidikan jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Karena memang tuntutannya begitu besar untuk menuntaskan kurikulum. Seolah-olah kalau nggak menuntaskan kurikulum, kalau tidak menjalankan kurikulum itu dosanya besar gitu ya, seolah-olah. Iya. Nah, waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban pelajaran gitu ya. Eee, jadi, kalau kita lihat, eee, ini hampir mustahil lah ya memenuhi beban jam pengajaran yang ada. Guru juga kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah, karena mungkin sebagian orang tua tidak mau bertemu gitu ya. Dan juga orang tua tidak mau berkunjung juga ke sekolahan karena semuanya khawatir gitu, semua orang khawatir. Di sisi lain, orang tua juga tidak semua mampu mendampingi anak belajar di rumah, karena ada tanggung jawab lain, masih harus bekerja di luar atau bekerja di rumah sekalipun, atau ada urusan-urusan rumah lainnya. Orang tua juga kesulitan dalam memahami pelajaran, banyak orang tua yang pendidikannya juga tidak baik, ataupun, bahkan orang-orang yang berpendidikan sekalipun, bahkan misalnya, saya ini dosen, tapi kalau disuruh ngajar anak, memotivasi anak, mengajari anak rasanya, eee, waktu dulu ya, waktu kecil itu agak sulit sekali, ibunya lebih banyak bisa mengajar. Tapi setelah SMA agak lebih mudah saya memberi pelajaran kepada anak dan memberi motivasi. Lebih banyak saya mungkin waktu kecil juga memberi motivasi ketimbang memberikan pemahaman bahan pelajaran begitu ya. Sejak kecil memang, eee eee, kebetulan juga anak-anak banyak yang juga bisa lebih mandiri gitu ya. Di sisi lain siswa juga kesulitan konsentrasi belajar di rumah. Kita sudah lihat kan banyak video-video sharing ya di YouTube maupun di, gambar-gambar mengenai anak-anak atau foto yang berbaring kelelahan belajar, ataupun lebih banyak makannya gitu ya, bertambah berat badan gitu, tidak banyak bergerak. Itu merupakan, apa ya, eee, Gambaran ya. gambaran dari stres juga sebenarnya dari anak-anak itu ya. Kasihan sebenarnya, saya kasihan sekali kalau kita diskusi di MPP itu, kita lebih banyak mengasihani anak-anak itu ya. Mohon maaf ini bukan berarti tidak kasihan sama gurunya kami tahu, tapi anak-anak itu kan tidak, apa ya, relatif, tidak berdaya gitu ya. Padahal mereka membutuhkan masa anak-anak yang ceria dan banyak bermain, bersosialisasi. Mereka harus terisolasi gitu. Dan ini disadari oleh pemerintah menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Nah, ini yang cukup berbahaya. Oleh sebab itu pemerintah sebenarnya sudah mencoba membuat beberapa inisiatif solusi, dan saya kira tidak hanya pemerintah ya, banyak juga sekolah-sekolah termasuk Al-Irsyad ini, Pak Fardiana dan Pak Sodikin dan teman-teman dan ustadz-ustadz yang lain, Pak Ali ya, juga sudah membuat ya. Ada program guru berbagi, seri BIMTEK daring, seri webinar, penyediaan kuota gratis, ini masih katanya ya, kuota gratis ini masih banyak debatable ini. Relaksasi BOS, nah ini sudah coba dilancarkan oleh Mas Menteri, bahkan BOS ini bisa digunakan untuk membayari kuota katanya begitu ya, bagi guru dan murid-murid. Ada ruang guru PAUD dan sahabat keluarga. Di sisi lain, orang tua dan siswa juga dicoba dengan belajar dari rumah, kayak di TVRI ini ada ya, belajar di radio melalui RRI, ada program rumah belajar di website ya, kerjasama dengan penyedia platform pembelajaran daring dan lain-lain.
Baik. Nah, saya ini sama sekali tidak ingin memberi, eee, rasa takut, tapi hanya ingin memberi gambaran saja. Mudah-mudahan kita menjadi waspada gitu ya. Ini ada banyak sekali ancaman, di antaranya cukup besar ancaman putus sekolah ya, karena anak itu, juga harus, karena memang orang tua menjadi yang selama ini menjadi tumpuan harapan, pendapatannya juga berkurang atau bahkan banyak sekali yang di-PHK. Kita dengar sudah belasan juta yang di-PHK atau minimal dirumahkan. 3,5 juta yang di-PHK, dirumahkan sekitar 13,5 juta gitu ya. Ini angka yang sangat besar gitu ya. Dan ini rawan sekali sih di sisi pendapatan ekonomi, anak nanti bisa dipaksa bekerja, nauzubillah, kasihan ya entar ya. Sementara ada juga persepsi, nah ini mohon maaf nih, banyak guru-guru dan dosen juga tersinggung gitu ya. Tapi harus kita hadapi bahwa, orang tua menganggap, orang tidak bisa melihat peranan sekolah, nggak ada peranan sekolah dalam proses belajar mengajar. Ada meme bahkan mengatakan, makan gaji buta, itu pedih sekali kalau kita perhatikan fenomena itu. Tapi itulah persepsi mereka gitu ya. Padahal kita sendiri dengan susah payah. Seolah-olah pendidikan tuh harus tatap muka 100% gitu ya. Lalu penurunan capaian belajar yang saya kira, banyak sekali ini dikeluhkan oleh orang tua maupun guru-guru. Capaian belajar sangat sulit dilakukan 100% begitu dari apa yang di dalam kurikulum. Terutama banyak sekali anak-anak yang tidak mampu mengakses secara daring. Maka mereka belajar bersama-sama dari satu HP. Kita lihat di TV ya, banyak sekali anak-anak di daerah, satu HP belajar bersama-sama. Dari sisi pendengaran juga agak kurang gitu ya. Mereka nggak punya loudspeaker yang bagus di HP-nya, maka ini berkurang. Kalau toh mereka punya masing-masing, lelah juga mata anak-anak itu melihat, sehingga bosan gitu ya, melihat guru di dalam HP itu kan rasanya bosan juga gitu. Sehingga resiko learning loss ini demikian besar di masa depan. Dan yang negatif dari sisi kriminal juga kita lihat, mungkin karena orang tua juga stres juga, anak-anak juga stres, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka mereka bisa terjebak di dalam kekerasan tanpa terdeteksi oleh gurunya. Kalau selama ini guru bisa mendeteksi dan melihat wajah anak yang sayu saja, seorang guru bisa mendeteksi ada apa di rumahnya gitu. Kalau guru yang berpengalaman. Apalagi melihat lebam di muka segala macam atau lebam di tangan, akibat kekerasan di dalam rumah. Dan sekarang tidak terdeteksi gitu ya. Kecuali guru yang luar biasa pekanya itu bisa mendeteksi gitu. Nah, resikonya ini, juga bisa bahkan sampai disinyalir ya, ini kita belum ada datanya, tapi ya menurut Mas Menteri ini katanya, eee, anak-anak perempuan terutama menjadi korban ini ya, dan anak-anak laki juga sebetulnya korban juga kalau dia melakukan hal itu gitu ya. Menjadi kehamilan remaja dan bahkan dia mungkin pernikahan dini, baik secara keinginan maupun dipaksa. Ada banyak lah gitu ya. Nah, oleh sebab itu apa strategi pemerintah? Kita lihat dulu dari pemerintah ya, apa yang dilakukan. Ada 2 hal yang dicanangkan kemarin, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Sebagian mengartikan ini pemerintah mulai menyerah gitu ya. Kalau di dunia, belum diizinkan sebenarnya zona kuning ini. WHO sendiri mengizinkan yang zona hijau ya, tapi itu pun dengan pengawasan yang sangat ketat. Di zona kuning pemerintah kelihatannya sudah mulai agak longgar di sini. Tapi kita lihat sebenarnya kalau saya secara pribadi di daerah-daerah di gunung misalnya gitu ya, di daerah-daerah yang jauh yang betul-betul hijau dan tidak ada kekhawatiran pendatang datang ke tempat itu, buat apa kita lakukan PJJ gitu ya. Lebih baik memang langsung saja tatap muka gitu. Dan itu sekarang sudah diperbolehkan, nanti kita lihat, flowchart-nya oleh pemerintah. Berikutnya yang kedua adalah kurikulum darurat. Nah, ini nanti kita bicarakan sedikit ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, ini strategi pemerintah kurang lebih begini yang tadi gambaran tadi itu ya. Jadi ada zona merah, zona oranye, dan zona kuning serta zona hijau. Untuk zona merah, zona oranye ini strict ya. Sangat strict, peserta didik harus melanjutkan pembelajaran di rumah secara penuh. Ya, apapun, perintah menyatakan bahwa zona merah, zona oranye harus dalam bentuk pendidikan jarak jauh. Nah,
ini pernyataan ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah ya. Apakah dia masuk dalam zona hijau atau kalau tidak, ya masuk Pemda juga, apakah dia kalau sudah masuk zona oranye misalnya gitu ya, apakah diizinkan kalau tentunya tidak gitu ya kalau kalau masih zona merah dan oranye. Eee, ada beberapa yang dikelola Kemenak juga ya. Tapi kalau diizinkan misalnya di beberapa zona kuning, jadi zona kuning juga tidak semuanya gitu. Maka satuan pendidikan harus, dipenuhi gitu ya, untuk semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Kalau belum terpenuhi dan belum siap, maka ya tidak bisa, masuk ke dalam, pembelajaran tatap muka gitu. Maka dia tetap harus pembelajaran di rumah, jarak jauh. Nah berikutnya kalau itu pun disetujui oleh orang tua, maka baru bisa dilakukan tatap muka. Tatap muka ini pun tidak diwajibkan sebenarnya, tapi sifatnya pilihan gitu ya. Karena beberapa orang tua memang sangat kasihan melihat anak-anaknya, stres di rumah seperti kita bahas tadi. Tapi beberapa orang tua juga, walaupun stres atau tidak mengizinkan anak-anaknya karena rasa takut yang luar biasa, atau karena tidak percaya dengan sistem yang ada gitu ya. Jadi sifatnya diperbolehkan, tidak diwajibkan. Nah, tetap protokol, kesepakatan bersama belajar mengajar ini harus dilanjutkan gitu ya, di dalam zona apapun juga harus tetap dilakukan gitu ya. Jadi misalnya dari sisi waktu, dari sisi kondisi kelas, ini ada aturan-aturannya gitu ya, kalau di masa transisi ini, tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung tatap muka, begitu saja, tapi juga harus ada kondisi transisi gitu ya. Paling cepat bulan Juli ya kita sudah lewati, eee, SD, Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah luar biasa paling cepat Agustus, ya. Lalu PAUD paling cepat Oktober, ini karena PAUD ini paling rentan gitu ya. Lalu kondisi kelas, pendidikan dasar menengah nih jaga jarak minimum 1,5 meter. Ini apa bisa sekolah kita mampu seperti ini gitu, agak-agak berat juga ya, karena duduknya berarti ruangan kelas akan tidak mencukupi, mungkin harus dibagi satu kelas itu maksimum 18. Ya, selama ini kan 28 sampai 36 gitu. Jadi artinya kalau ada yang tidak mau di sekolahan juga nggak apa-apa gitu, tetap di rumah gitu dan seterusnya. Lalu jadwalnya seperti apa? Harus dibuat jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar, shift-shiftan gitu ya. Ditentukan ya ini tugas berat juga buat gurunya gitu ya, jadi harus mengajar 2 kali gitu ya, bahkan mungkin 3 kali kalau kelasnya besar. Nah, ini ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, di sisi lain juga ada hal yang harus kita perhatikan seperti perilaku wajib menggunakan masker, non medis. Ini saya miris sekali membaca ada anak, tadi tadi malam ya saya membaca ada anak yang mengumpulkan, masker-masker bekas karena orang tuanya tidak mampu untuk, membeli masker yang baru. Ini sedih sekali ini. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di akhir cat ya. Cuci tangan pakai sabun, nah ini mudah-mudahan besok bisa kalau tidak salah kita sempat menginisiasi, rancangan mesin hand sanitizer yang bisa rame-rame tapi ya jaga jarak, tapi murah, anak-anak bisa mengoperasikannya dengan mudah karena kadang-kadang kalau dengan keran itu agak sulit buat anak-anak ya, dengan cara yang lain gitu, menjaga jarak itu juga tetap. Untuk hal ini kasihan juga anak-anak bermain tapi nggak boleh kontak fisik, ini kan agak susah juga gitu ya. Nah, kondisi medis warga sekolah sehat, terutama guru-guru yang atau orang tua tidak boleh sama sekali datang ya kalau di dalam lingkungan sekolah. Tapi kalau guru-guru barangkali yang punya riwayat penyakit lain seperti diabetes, jantung, paru-paru, ini hati-hati nih harus kontrol terus gitu ya. Tidak memiliki gejala Covid, termasuk orang tua yang serumah dengan peserta didik dan pendidik. Nah, ini juga agak rumit karena saya diskusi dengan istri saya yang kebetulan juga dokter gitu ya. Istri saya mengatakan bahwa Covid ini adalah peniru yang paling hebat, the greatest imitator katanya. Peniru yang paling hebat. Artinya apa? Dokter-dokter itu sering salah mendiagnosis karena disangkanya Covid ternyata bukan, atau sebaliknya, disangkanya penyakit biasa, ternyata Covid gitu ya. Karena dia bisa meniru berbagai macam gejala penyakit yang lain. Kalau saya menduganya begini, Covid ini memperlemah imun tubuh, atau menyerang tubuh kita, imun kita juga diganggu, kalau kita tidak punya imun tubuh yang kuat,
maka penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah ada itu digandakan oleh COVID-nya, artinya simptomnya atau gejala-gejalanya tergandakan sehingga dia muncul seolah-olah penyakit yang lain. Dan ini sebenarnya yang jauh lebih berbahaya karena eh, biasanya kalau dokter itu kan menyelesaikan penyakitnya, apa simptomnya, padahal penyakit COVID-nya tidak terselesaikan. Gitu. Baik, kantin sama sekali tidak diperbolehkan. Ini juga hati-hati. Dan ini saya kira ini cukup bagus ya. Orang tua jadi membekali anak dan juga hemat juga sebenarnya. Atau kalau bisa guru-guru punya inisiatif untuk mengadakan makan siang lebih terawasi karena kadang-kadang dari rumah bawa makanan yang nggak sehat, anaknya berbagi kepada yang lain sakit juga gitu. Nah ini yang menyedihkan, kegiatan olahraga ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Jadi jelas kurikulum sendiri pasti terganggu ya. Ini kan kegiatan kurikulum juga gitu, kegiatan olahraga dan kurikulum kan bagian dari kurikulum sebenarnya ya walaupun namanya ekstrakurikuler. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan sama sekali ya. Contoh yang tidak diperbolehkan misalnya orang tua menunggu siswa di sekolah. Ini gimana melarangnya ya? Di pagar sekolah orang tua berjubel juga bahaya juga gitu. Anak tak boleh istirahat di luar kelas, ini mungkin masih bisa terkendali. Pertemuan orang tua murid ini menjadi terkendala gitu ya. Pengenalan lingkungan sekolah dan lain-lain ini menjadi lebih sulit lagi dilakukan. Baik. Nah, kita juga harus tetap melakukan pengisian wajib bagi kepala satuan pendidikan. Nah, ini untuk beban untuk kepala sekolah ya, atau kepala satuan pendidikan. Pertama, atau kategori 1 adalah misalnya ketersediaan sarana sanitasi dan belajar. Toilet bersih apa enggak. Ini kalau nggak salah bentuknya checklist ya. Sudah bersih apa belum ya? Tentunya semua akan jawab bersih gitu ya, padahal belum tentu bersih gitu. Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dan disinfektan atau tidak. Kedua, tapi saya adaptasi untuk guru-guru juga, jadi bisa dilaksanakan untuk guru dan pertama adalah merencanakan rutinitas bersama. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tadi kan dari plan do check action itu kan penjaminan mutu kan seperti itu. Oleh sebab itu perencanaannya menjadi penting. Nah masalahnya betul-betul harus sesuai karena kondisi anak di sekolah saja sudah berbeda-beda, apalagi di rumah gitu ya. Maka cobalah untuk menetapkan rutinitas yang mempertimbangkan program pendidikan yang sesuai dengan usia, yang dapat diikuti secara daring di televisi maupun di radio. Cobalah untuk mempertimbangkan waktu bermain dan waktu untuk membaca. Gunakan aktivitas sehari-hari sebagai kesempatan belajar bagi anak-anak Anda. Ini yang saya pikir ini masalah disiplin bagi anak-anak ini. Tetapi kalau waktu ini kan masalah disiplin, sementara bermain ini kan masalah relaksasi begitu ya. Di samping bermain juga harus kita ciptakan sebagai metode untuk mendisiplinkan diri, metode untuk mengubah karakter ya. Dan jangan lupa menyusun rencana ini bersama jika dimungkinkan, artinya bersama orang tua, bersama anak-anak dilibatkan gitu ya. Mungkin dibikin grup anak-anak. Saya sudah melihat nih beberapa di daerah yang cukup kreatif gitu ya. Di TV saya lihat. Ini sangat penting. Anda mungkin pada saat ini Anda mungkin memperhatikan anak Anda membutuhkan beberapa tingkat kelenturan. Tadi saya bilang ada relaksasi. Ubahlah aktivitas kita, orang tua, murid, guru juga. Jika anak tampak gelisah dan gelisah saat Anda mencoba mengikuti program pembelajaran, maka alihkan ke opsi yang lebih aktif. Dan ini ada metode-metode ingat untuk pengembangan fungsi motorik halus dan kasar. Coba dan tetap selaras kebutuhan mereka sebisa mungkin. Jadi, dan ini kayaknya dimungkinkan ya dengan kurikulum darurat tadi gitu ya. Nah, berbicara secara terbuka, dorong anak untuk mengajukan pertanyaan. Ingat bahwa anak Anda mungkin reaksinya berbeda terhadap stres. Jadi sabar dah dan mengertilah. Ada yang gatel, ada yang jadi marah-marah, anaknya juga marahin orang tuanya, ada yang anaknya jadi nangis, mengurung diri dan sebagainya. Mulailah dengan mengundang anak untuk membicarakan masalah. Jadi isi pembicaraan terbuka. Saya kira ini cara yang cukup baik, saya kira sudah lalu gunakan waktu secara leluasa. Artinya memang kita harus nggak boleh terlalu streng dengan waktu. Kita memang ingin disiplin, tapi mulai dengan seksi belajar yang lebih singkat dan buat lebih lama. Akhirnya akan lebih lama. Berkembang tahap demi tahap. Misalnya tujuannya kita memiliki seksi 30 atau 45 menit. Mulai dengan 10 menit dulu, lalu tingkatkan dari sana. Dalam satu sesi, gabungkan waktu online atau daring atau monitor dengan aktivitas atau latihan luring. Artinya jadi kalau bisa orang tua punya LCD gitu ya, itu supaya anak-anak nggak menatap ke HP terus-terus, matanya bisa rusak juga lama-lama gitu ya. Dengan LCD bersama-sama bermain di ruangan yang lebih besar gitu ya. Mungkin guru-guru juga
difasilitasi dengan itu. Contoh yang saya lakukan saat ini, saya tidak menatap laptop, ya Bapak Ibu sekalian, saya menatap layar gitu. Karena saya melelahkan sekali kalau menatap laptop, saya sehari itu bisa 12 jam kalau harus lakukan itu gitu ya. Melelahkan sekali. Saya menatap layar jadinya. Melindungi anak-anak dari daring. Nah, saya kira ini sudah masalah klasik ya. Banyak sekali resiko-resiko, tapi saya hanya ingin mengingatkan, kadang-kadang anak-anak itu bukan hanya anak-anak sih, orang tua juga dalam prosesnya, terbawa sehingga mereka menyerahkan foto diri misalnya. Nah, ini hati-hati ini ya, ada jebakan-jebakan. Ini prinsip, pokoknya bagaimanapun juga jangan sampai menyerahkan foto diri lengkap ya, atau informasi pribadi lainnya yang sensitif untuk mengakses pembelajaran digital. Ini prinsip yang harus kita jangan sampai malah gurunya yang minta seperti ini, jangan sampai gitu ya. Walaupun untuk tujuan yang baik, tapi harus didiskusikan dengan sangat baik dengan orang tua supaya anak-anak tidak terbiasa membagikan foto, foto lengkap loh ya, kalau 4 foto sih nggak apa-apa, atau informasi diri yang lain. Terakhir, pastikan tetap terhubung dengan orang tua ya, harus dengan gurunya, bahwa orang tua harus mencari tahu cara tetap berhubungan dengan guru atau ke sekolah anak agar dapat tetap mendapatkan informasi, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan lebih banyak panduan. Bapak Ibu sekalian, libatkan orang-orang tua murid, karena banyak sekali orang-orang tua murid, eee, kadang tidak mesti dari kalangan yang berpendidikan, kalangan tidak berpendidikan juga kadang-kadang mereka punya kreativitas yang luar biasa, karena concern mereka perhatian terhadap masa depan anaknya gitu ya. Kelompok orang tua atau kelompok komunitas juga bisa menjadi cara yang baik untuk mendukung. Saya kira sebagai penutup, saya ingin mengatakan mohon maaf bahwa saat ini belum ada panduan lebih khusus dari pemerintah maupun di dunia gitu ya tentang penjaminan mutu, tapi dengan mengingat prinsip-prinsip tadi, maka kita bisa melakukan penjaminan mutu dengan lebih kreatif gitu ya. Dan kepribadian Islam adalah ukuran. Sehingga bagaimanapun juga jaminan mutu itu harus bisa menjamin terbentuknya kepribadian muslim yang baik. Modifikasi metode sesuai kenyataan dan kebutuhan lapangan, kesempatan berkreasi. Nah, ini 3 hal terakhir ini adalah yang ingin saya tekankan, kesempatan berkreasi bersama-sama, kesempatan lebih dekat dengan keluarga murid, kesempatan mengubah juga pendidikan kita di tengah suasana yang seperti ini. Jadi kalau orang yang pecundang itu selalu melihat banyak masalah ya, tapi kan kita nggak boleh gitu, maka kita harus selalu melihat kesempatan gitu. Ini adalah kesempatan untuk berkreasi, lebih dekat dengan murid dan keluarganya, mengubah pendidikan juga gitu ya. Terakhir saya mau menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu dijanjikan oleh Allah, ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada ustadz yang menafsirkan bahwa kata fa ini ada juga ma'a ini menunjukkan bahwa, tafsirnya itu tidak atau pengertiannya itu bukan sesudah, tapi bersama-sama, artinya berada pada, dimensi yang bersamaan, hanya saja kita tidak mampu melihatnya, karena kita lebih banyak melihat pada kesulitannya dibandingkan dengan melihat pada kemudahannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan, bisa memberikan masukan yang berharga, kalau tidak saya mohon maaf, kalau ada kesalahan-kesalahan saya juga mohon maaf. Mungkin kita bisa diskusi ya Pak Parjana ya? Iya, iya, kita akan buka. Kita modifikasi, bisa kita perbaiki dengan cara pendidikan yang baik, menjadi terganggu gitu ya. Ini mungkin, saya selalu berusaha memotivasi diri saya sendiri, kadang-kadang, kita harus memperbesar kacamata kita dalam melihat sesuatu, jangan melihat dalam kondisi yang sesaat saja, tapi coba bayangkan gitu. Maka orang tua yang mau marah tadinya kepada anak, ketika dia ingat masa depan anak itu masih panjang, bahwa anak itu punya keterbatasan pandangan dan wawasan, dan masa depan anak ini akan masih luas, maka marah itu bisa kita tahan gitu ya. Kekesalan, kebosanan, kecerobohan kita bisa hindari kalau kita bisa melihat, perspektif yang lebih luas, yang lebih panjang. Mudah-mudahan, Covid yang kelihatannya adalah masalah ini bisa menjadi sarana kreativitas dan sekarang dimungkinkan untuk itu. Oleh sebab itu, silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan,
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saya tidak tahu bagaimana melukiskannya ini, pintu surganya demikian besar, bisa memanfaatkan sungguh-sungguh sebenarnya dengan cara yang sederhana juga pintu surganya sangat besar sekali ya. Apalagi kalau luar biasa upayanya, maka surganya saya nggak bisa bayangkan, jauh lah. Saya selalu mengatakan kalau dosen itu bisa jadi pernah mengajar guru, tapi kalau guru insya Allah 99,9% sudah pernah mengajar dosen gitu ya. Baik, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Kalau waktu sekali lagi Balikan ya terima Pak. Mohon terima maaf kasih. tidak bisa lama-lama itu. Iya iya Prof. Ya, terima kasih Prof. Misri yang sudah menyampaikan beberapa materi yang sangat mendasar untuk membekali kita sebagai manajemen atau sebagai guru, bagaimana untuk menjamin mutu pendidikan kita walaupun tadi disampaikan di masa-masa yang sulit seperti ini. Perlu pertimbangan, perlu keberanian untuk memulai blueprint sudah mau dimulai atau seperti apa, karena harus banyak koordinasi dengan instansi yang lain. Terima kasih Prof. Ya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amit. Saya rahimahullah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan perlu saya informasikan bahwa rangkaian pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah kita sampaikan coba dibuka kembali, direview kembali, terus mana yang perlu kita lakukan dan mana yang perlu kita tingkatkan supaya kirim salam dari mutu kita itu akan selalu terjaga. Dan komunikasi yang sangat sinergis ya antara sekolah dengan orang tua itu ditingkatkan dari masa-masa dari yang semacam ini, karena banyak sekali kesenjangan-kesenjangan yang ada. Orang tua pokoknya nggak mau ribut, pokoknya anak sekolah kayak gitu saja. Bahkan dari sekolah juga berpikir banyak tentang pertimbangan-pertimbangan yang tidak hanya asal memasukkan saja, tetapi banyak pertimbangan protokol kesehatan. Namanya Zaki dan perlu membuka kembali pelatihan-pelatihan yang sudah di-share oleh panitia, video-videonya lewat YouTube yang setiap pakai Y tadi. Iya, silahkan kalau di subscribe itu di MPP pelatihan online nanti akan muncul di YouTube tidak semuanya. Dan untuk informasi pelatihan selanjutnya akan nanti disampaikan lewat grup ya, karena nanti ini jadwal serangkaiannya di termin 1 ini sudah